ya. Hmm. Oke, silakan. Oh ya, oke Bang. Tanggapan Abang. Ya, Eh, tanggapan saya terhadap apa nih? ya soal Bang Alvin yang ternyata sudah apa namanya mencabut seluruh laporan-laporannya Bang gitu. Iya, saya juga dapat informasi katanya memang ternyata beliau itu sudah mencabut ya laporannya ya. Dan kalau itu sudah dilakukan, saya kira itu adalah sebuah tindakan yang luar biasa, sangat eh, patut untuk direspek. Kenapa? Karena beliau ternyata begitu memberitahu akan mencabut dan langsung dia lakukan pencabutan. Kalau begitu, itu membuktikan bahwa seorang almarhum Alvin Lim yang sekarang masih jenazahnya masih ada di Grand Event dan insya Allah hari Jumat akan dikremasi, maka itu membuktikan bahwa seorang Alvin Lim adalah pejuang, tapi sekaligus seorang pemaaf dan cinta damai. Nah, ini barangkali pesan terakhir dari seorang Alvin Lim bahwa meskipun berseteru, bukan berarti perseteruan itu akan memuncak kepada permusuhan, tapi bisa berakhir dengan perdamaian. Dan kedamaian dan perdamaian ini satu kata, dua kata yang satu kalimat untuk saling menguatkan. Dan itu terbukti ketika beliau meninggal dunia hari Minggu, itu baik Bang Riki Sitohang, baik Novi, baik Agus, baik Herwanto, itu semua datang melihat jenazah beliau. Ini bukti bagaimana seorang Pak Firly punya value, punya nilai yang luar biasa dalam menjalankan tugas profesi, dalam membela hak-hak beliau, sekaligus dia juga pemaaf terhadap apa yang dia laporkan, dan dia mengatakan bahwa saya mencabut laporan ini bukan ada syarat atau tanpa syarat. Dan ternyata tanpa syarat itu berakhir dengan beliau dipanggil Tuhan, maka seluruh laporan terhadap beliau otomatis gugur, dan seluruh laporan beliau terhadap orang-orang yang sudah dilaporkan juga gugur dengan sendirinya. Saya kira ini petunjuk yang luar biasa tentang sosok seorang Alvin Lee. Begitu. Artinya seperti kayak sudah ada pertanda ya Bang, atau mungkin ada obrolan-obrolan dengan Bang Rasman juga nggak sih gitu sebelumnya? Ya ada banget obrolan-obrolan itu, dan ingat ya, saya ini pengacara Alvin Lee terkait dengan laporan dia terhadap Adinda Herwanto. Saya juga pengacara Pak Alvin Lim terkait Pak Alvin Lim terlapor dari hasil laporan Adinda Herwanto. Jadi dia sebagai pelapor dan dia juga sebagai terlapor, itu kuasanya di saya. Kemudian saya juga kuasa dari Ibu Fioruci Pangkaraya selaku istri dari Pak Alvin Lim dan juga dari Kate Victoria. Kate Victoria Lim adalah anak sambung dari Ibu Fioruci. Dan ini akan saya komunikasikan setelah selesai semuanya tahapan untuk persemayaman dan kremasi dari almarhum Alvin Lim. Jadi kalau ada pengacara yang mengatakan sok paling dekat, sok tahu, saya ini udah setahunan lebih berteman dengan beliau ini. Ya. Dan saya di kesempatan ini mengatakan bahwa ada seorang pengacara yang mengatakan Alvin Lim meninggal karena podcast, itu saya duga kuat pidana dan laporkan. Kenapa? Karena kata-kata itu tidak benar, itu menimbulkan provokasi. Itu bisa menimbulkan ujaran kebencian. Nggak ada hubungannya podcast dengan kematian Alvin Lee.
Kenapa? Karena dia sakit pagi, dia drop, kemudian dibawa ke rumah sakit, meninggal. Dan drop ini sering terjadi. Dia selalu cerita kok ke saya. Sebelum cuci darah, sering drop. Lalu kemudian fit, dia cuci darah. Setelah cuci darah kan hampir 5 jam. Setelah cuci darah, dia drop. Nah, lalu kemudian sehat dia bekerja. Jadi nggak ada hubungannya podcast orang dengan meninggal. Jangan kau menimbulkan masalah baru. Ya, jadi saya luruskan itu. Dan saya juga saya orang yang pertama, ya, dari sahabat Alvin Lim sebagai lawyer dia ya. Saya duluan melihat. Saya lebih dulu melihat jenazahnya daripada Farhat. Saya duluan yang lihat. Saya yang juga langsung di situ berhadap-hadapan dengan Kate Victoria Lim. Saya juga yang di situ bertemu dengan Ibu Fiorucci. Kita yang duluan kok. Maksudnya apa? Saya nggak dengar kata-kata itu. Bahkan ada sahabat beliau situ nggak ada menyebut ke saya, bang ini meninggal gara-gara podcastnya, karena urusan Agus nggak selesai, terus duit donasinya dibawa ke NTT. Apa urusannya? Nah, jadi terhadap itu saya mengatakan ini tidak boleh terjadi dan podcast tersebut dapat melaporkan yang bersangkutan. Nah, sedangkan mundurnya Bang Riki Sitohang, itu sebenarnya Bang Riki sudah telepon saya. Kalau Bang Riki kemarin tidak bicara di Grand Haven setelah melihat jenazah almarhum Alfie, saya yang diminta beliau, sampaikan Adinda bahwa saya mundur per hari ini dari kuasa hukum Novi. Dan saya bilang, oke bang, tapi keburu meninggal, saya duluan, saya nggak mungkin bicara itu di waktu yang meninggal dunia. Jadi bahwa mundurnya Bang Riki Sitohang dari kasus Novi, itu bukan, maaf ya, bukan karena urusan sakit Pak Alvin. Tapi Bang Riki marah. Kenapa dana donasi dialihkan ke NTT? Karena dasar hukum apapun, sepemahaman saya juga tidak ada yang mendasari boleh dana donasi tersebut diperuntukkan ke tempat yang lain, sementara yang bersangkutan yang membutuhkan masih ada. Walaupun ada perdebatan, perselisihan, ya ada keributan, ada miskomunikasi dalam kasus ini. Tapi jangan lupa bahwa uang itu adalah uang yang didonasikan kepada Agus. Kecuali Agus sudah tidak membutuhkan uang dimaksud yang dapat dibuktikan dengan dasar hukum yang kuat. Surat pernyataan dan lain-lain. Tapi sepanjang dia butuh, uang tersebut tidak boleh dialihkan. Karena judulnya donasi, kan saya bilang di awal. Tapi Agus juga tidak boleh menyalahgunakan uang dimaksud gitu. Ya uang itu uang donatur yang dikelola oleh yayasan menjadi dana donasi. Tapi Agus tidak boleh menggunakan dengan suka-suka. Novi juga nggak boleh pindahkan dengan suka-suka. Di sini adalah penerapan hukum, ada kewajiban masing-masing pihak. Begitu. Jadi ini kasus Pak Alvin Lim saya katakan clear. Dia meninggal karena sakit gagal ginjal. Penyebab menjadi serius, tidak bisa cangkok, karena almarhum mengalami infeksi di paru. Salah satu sebabnya adalah selang atau saluran yang tempat cuci darah itu, yang sudah lengket di dada beliau. Itu, kalau nggak salah saya sebelah kanan itu. Itu penyebabnya gagal ginjal, bukan podcast. Kok podcast? Lagi podcast, orang meninggal waktu podcast juga nggak bisa dibilang gara-gara podcast. Mungkin gara-gara serangan jantung. Sejak kapan orang meninggal gara-gara podcast? Terus ada berita tentang ini. Hebat banget urusan Agus sampai orang meninggal dunia. Jangan dipelintir. Saya kira ini hal yang serius yang tidak boleh dibiarkan. Apalagi dari seorang pengacara yang ngakunya orang hebat. Padahal nggak ada apa-apanya. Begitu. Oke Bang, kalau
besok itu kan Agus akan hadir di sidang eh, para donatur. Nah, menurut Abang sendiri bagaimana Bang melihat ya artinya sudah mulai nih sidang persidang pemanggilan-pemanggilan itu. Udah dimulai nih Bang, gimana Bang? Ya, kalau memang itu proses tahapan peradilan, hasil gugatan, ya silakan, nggak apa-apa. Yang pengacaranya Pablo kan maksud kalian kan? Iya, iya Bang. Nah, kalau itu memang hakim akan menilai apakah berhak seorang donatur kemudian menarik kembali uangnya karena dasar misalnya Agus tidak menggunakan dengan yang sesungguhnya atau karena yayasan ini belum sempurna administrasinya. Itu biar diuji oleh hakim. Tapi bagi saya, ini membuat orang besok jadi malas membantu orang yang seperti ini. Karena akan membuat, wah ini gua yang kasih duit, ya sidang. Dan yang kedua, representasi dari yang disebut dana donasi. Berapa orang jumlah donatur yang memberikan sumbangan? Lalu kemudian diwakilkan kepada berapa orang? Mengatasnamakan 10 orang kah? Sebahagian dalam sebutannya atau seluruhnya? Kan harus ada juga dilihat dari aspek itu. Masa perwakilan misalnya 10 orang, donaturnya misalnya 100, hanya 10%. Nah, jadi harus ada hitung-hitungannya, tapi itu biar hakim yang menilai lah gitu. Tapi menurut saya ya aneh juga ya kalau ini sampai sidang, ya orang bantu misalnya ada yang bantuannya berapa, mungkin 100.000, mungkin 200.000. Ya biaya ini, ya sudahlah monggo, saya nggak ngerti. Yang penting saya berdoa, kasus Agus ini cepat selesai, dan Agus bisa berobat, kemudian Novi tetap jalan yayasan dia, dan saya berharap Novi juga ya dengarin orang-orang yang senior itu bicara, misalnya Bang Riki Sitohang, ya, dan pengacara-pengacara yang lain yang meminta agar jangan sampai ini bertambah kisru. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa posisi Denny Sumargo di kasus ini menurut saya tidak mesti dia ikut dalam mengarahkan bantuan ini kemana. Karena orang membuat bantuan sumbangan itu ke yayasan yang dipimpin Novi, bukan Densu. Tapi kalau Densu mengatakan bahwa ya udah kalau nanti uang itu ternyata diminta dan menang mereka, saya akan berikan dengan uang saya. Itu nggak bisa ganti rugi begitu. Ini bukan rislah, ini bukan tukar guling. Ini aspek kepemilikan dan hak dari uang itu. Dan itu berisiko sekali secara hukumnya. Dalam persoalan ini, saya sepakat dengan Bang Riki, ya. Saya sepakat dengan pengacara si kawan itu yang sok pintar itu. Tapi dalam hal meninggalnya rekan saya, Alvin, tidak ada hubungannya dengan proses itu. Begitu. Oke, terima kasih Bang. Em, Eki ada mau nambahin? Nando? Nando ada juga. Tahu nih. Halo Eki. Halo Bang, halo Bang. Ya, Ya Bang, dengan Ando Bang. Ini musik tadi kan hasil di BAP di Polda Metro Bang ya, di PPA. Agus menyebutkan bahwa adanya kebanyakan itu drama Bang, janji-janji manis. Mungkin gimana Bang, tangan apa Bang? ya. Tanya aja ke hati Agus, yang mendrama Twitter ini siapa? Yang suka drama siapa? Kan kan saya masih ingat kasus Agus ini di awal mulus. Lalu kemudian Novi komplain, ini uang kok digunakan ke yang lain, ributlah di media. Datanglah si Farhat menemui dia kan. Begitu dia pegang kasus ini jadilah seperti ini. Nilai aja sendiri. Siapa yang mendramatisir ini? Sampai mau lebar kemana-mana. Saya megang kasus Fadel, tetap substansif tidak hilang. Walaupun laporan di mana-mana, tapi pokok perkara nggak boleh hilang.
Pokok perkaranya hilang. Apa yang saya sebut hilang? Tidak berobat-berobat. Rekan saya Krisnamurti di mana? Ini yang juga di awal ini mendampingi. Nggak ada dia lagi. Kenapa? Karena kasus ini makin tak berujung gitu. Pergi ke sana, pergi ke sini, Agus nggak berobat-berobat. Sekarang Agus tuh butuh berobat, bro. Bukan butuh cuap-cuap. Nah, kalau mau berobat, ya bicara sama Novi baik-baik. Kalau nggak mau berobat, ya risikonya begini. Nah, kalau Anda merasa bahwa Anda di tempat pengacara sekarang kurang nyaman, itu hak Anda untuk menyampaikan ketidaknyamanan itu. Nah, lalu kemudian Agus, menurut saya, sudah minta saya mau berobat tanpa tedeng aling-aling, tak usah melibatkan banyak pihak. Karena asalnya mereka kok. Tapi kalau udah begini, akan menjadi sulit menyelesaikannya. Dan sekarang sampai ke sana. Nah, kalau uang itu sudah terbang ke NTT, muncul masalah baru nanti. Lihat aja. Lalu kemudian Agus nggak selesai-selesai juga. Karena, ya, saya pengacara dari klien saya yang sakit. Berbulan-bulan. Berantam. Dia tidak bisa melihat. Nggak kebayang saya itu. Harusnya kan itu kan sakit, buta. Selalu bilang, coba pejamkan mata kalian. Bagaimana kalian rasa? Ya pejamkan mata. Sudah kita nggak bisa lihat apa-apa. Sekarang si Agus ini udah berapa lama pejamkan mata. Bantulah. Kalau nggak bisa pakai uang, bukan kau orang kaya gitu. Karena kau pengacaranya, karena kau kaya. Bantulah. Kok nunggu uang dari Novi? Tuh. Jadi kalau saya nggak begitu. Kalau saya tidak bisa membawa berobat dan membiayai pribadi klien saya ini, saya akan bicara dengan orang yang megang uang itu baik-baik. Bukan ngajak berantem orang itu. Saya nggak bilang bahwa Farad ngajak berantem, enggak. Tapi dalam pandangan saya, kasus ini melebar kemana-mana. Ujung-ujungnya Novi pun salah langkah. Marahlah Bang Riki Sitohang, cabut kuasa. Makin dalam urusannya kan. Pun begitu, saya himbau dengan sangat. Novi juga nggak bisa melepas berdiri. Saya nggak ketua yayasan lagi. Sekarang udah diganti sama Geri. Nggak bisa juga begitu. Karena ketika dana itu masuk, ketua yayasannya adalah Novi. Pasti akan ditanya juga kepada Novi kalau dilaporkan. Anda yang kelola kemarin, iya. Anda yang buka donasi, iya. Tidak akan menghilangkan ya tanggung jawab hukum dari seorang Novi terhadap kasus ini. Karena ini ibaratnya itu yang paling bertanggung jawab adalah Novi, bukan yayasan yang sekarang. Apalagi misalnya ada orang lain yang mengarahkan pindahkan, walaupun mereka marah 1000 kali marah kepada Agus, tidak berarti boleh uang itu disalurkan. Nah kalau ada bahasa udah sidang aja, nanti kalau menang mereka saya bayar, nggak begitu juga, nggak begitu juga. Ada proses hukum yang bisa diambil di luar itu. Nggak harus menunggu putusan peradilan kaitan dengan gugatan dan lain sebagainya. Ada proses hukum yang cepat, tapi saya nggak mau kasih tahu lah, karena ini kan strategi lawyer masing-masing gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa kasus Agus tidak tuntas-tuntas, karena menurut saya ada usaha dari orang-orang tertentu agar kasus ini tidak tuntas-tuntas. Dan dengan dialihkan kemarin jadi momentum bahwa ini makin pembicaraan lagi. Yang saya kasihan nengok Agus, kasihan nengok Novi. Novi bilang udah, saya nggak mau lagi dibully, saya mau lagi di komen ini. Iya, tapi Novi juga nggak boleh menghindar begitu. Seorang petarung yang handal seperti Novi, kok masih ada di titik itu Novi? Pegang, tanggung jawab, tuntaskan. Itu bukan kau keluar dari situ Novi, nggak boleh. Ya, saya dalam persoalan ini selama ini sepakat dengan Novi. Tapi yang satu ini saya kurang sepakat. Jangan dialihkan, karena itu akan muncul masalah baru. Tidak ada dasar yang membenarkan itu boleh dialihkan. Karena kalau itu dialihkan, besok orang akan alihkan lagi. Kalau boleh, kita sakit hati tuh. Oh iya, ini ada sumbangan, tapi gue sakit hati. Dia kemarin tidak benar tuh. Udah. Cerita baru, nggak boleh. 1 rupiah pun uang donatur harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau hukum akhirat udah pastilah, hukum dunia harus ada. Begitu.
Oke, Oke, nanti Bang. kita Bang, Oke. Kemensos udah bilang bahwa ini tuh harus laporkan kalau mau memberikan ke NTT donasi. Itu seperti apa Bang tanggapannya Bang? Laporkan gimana? Maksudnya kalau emang dikirim ke NTT, ya pihak-pihak yang mengirim donasi itu ke NTT harus lapor ke Kemensos gitu Bang. Oh iya dong. Harus diberitahu ke Mensos peruntukannya apa, urgensinya apa, dan kenapa tidak diberikan ke Agus. Benar itu Mensos. Kemensos harus tahu kenapa Anda pindahkan, apa pertimbangannya. Kan Anda udah saya panggil, katanya berdamai. Kalau berdamai kasih duitnya. Kalau tidak mau, kalau tidak dikasih duitnya apa alasannya? Kenapa Anda tidak kasih? Oh Agus, aku panggil lagi Agus. Tahu kenapa nggak terima? Karena ini udah baru nampak aktornya siapa. Ini rekaman pembicaraan pun bocor. Kalau saya menduga nggak jauh-jauh orangnya itu. Udahlah, saya kira maaf ya, maaf sekali. Tolonglah, kita kalau lawyer membela klien, kalau bisa jangan terlalu lama, tuntas masalahnya tanpa mau berkepanjangan. Saya kira itu pesan moral dari saya. Agus, sekali lagi saya ingatkan, pikirkan dirimu untuk perobatan. Novi, jangan terbawa alur irama, karena akan merepotkan. Duduklah kalian untuk menyelesaikannya. Itu dari saya. Oke? Oke, Bang. Oke Bang. Oke. Terima kasih. Nanti hari apa kalian datang ya? Hari Kamis itu akan